Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan. Biar Tuhan pimpin sertai kami, boleh menjalani hari ini dengan pertolongan dan kekuatan dari kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana perasaan kita kalau misalnya ada Tuhan hadir di sini? Kita bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan, kita merasa damai kan? Merasa tenang, hidup penuh dengan damai sejahtera, nggak takut lagi karena Tuhan hadir secara nyata di sini. Itulah gambaran langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru. Suatu situasi dan kondisi di mana Tuhan hadir bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Memang di dalam dunia yang sementara ini, dunia yang lama ini, langit dan bumi yang lama ini, Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Dia tinggal di dalam hati kita, menyertai perjalanan hidup kita. Karena Tuhan bilang, "Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman." Namun itu belum penggenapan yang utuh. Nanti penggenapan yang utuh, waktu kita berjumpa muka dengan Tuhan. Realisasi langit dan bumi yang baru. Suatu keadaan di mana ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, langit bumi yang lama udah nggak ada lagi. Alkitab bilang begitu. Laut juga tidak ada lagi. Langit dan bumi yang lama itu menggambarkan kesementaraan, menggambarkan kefanaan, menggambarkan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini begitu terbatas, tidak bisa berbuat banyak. Dan laut seringkali digambarkan menjadi tempat kumpulan sumber kejahatan, segala sesuatu yang menakutkan, dan itu tidak ada lagi. Jadi ada suasana yang berbeda, ada suasana yang berubah, di mana kemah Allah hadir di tengah-tengah manusia. Allah diam bersama-sama dengan mereka. Allah menghapus segala air mata. Maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Itu semua tidak ada lagi. Jadi segala sesuatu yang sifatnya penderitaan, segala sesuatu yang sifatnya tidak mengenakan, keluh kesah, gelisah, takut, khawatir, cemas sudah tidak ada lagi. Karena ada langit dan bumi yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Nah, kalau kita ada dalam kondisi yang demikian, enak nggak? Enak. Mau nggak? Mau. Setiap kita pasti nggak ada yang nolak. Tapi kondisi ini hanya bisa kita terima. Alkitab bilang, kalau kamu menang. Kalau kamu menang. Kalau kamu bertahan sampai akhir. Tentu orang-orang yang menang adalah orang-orang yang bertahan dengan imannya sampai akhir.
yang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan setiap hari. Baru bisa dibilang menang ketika garis akhir itu telah dilewati dan tetap menjadi seorang yang percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Tidak ada yang lain. Nah, kondisi-kondisi langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, hanya bisa kita nikmati ketika kita setia sampai akhir perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, Alkitab bilang di ayat ke-8, penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, itu nggak dapat bagian dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru. Nggak dapat bagian. Bagiannya di mana? Hukuman di dalam lautan api dan belerang. Hukuman yang kekal, hukuman yang selama-lamanya. Jadi, bukan hanya ada suasana yang berbeda dari kesementaraan menjadi kekekalan, dari penderitaan menjadi kemuliaan, dari kesedihan menjadi sukacita yang besar karena ada kehadiran Tuhan di situ. Tapi suasananya juga berbeda, bahwa kita tidak lagi bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya, tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya tidak berpusat kepada Tuhan. Mereka akan mendapatkan bagian mereka, yaitu hukuman yang kekal. Kalau begitu, bagaimana dengan kita? Saya punya beberapa hal untuk saya ajak kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, apakah kita merindukan keadaan itu tiba? Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita? Dan apa yang sedang engkau jalani hari ini? Kalau engkau rindu pada keadaan langit bumi yang baru, Yerusalem yang baru, di mana Tuhan Allah hadir memerintah secara langsung di tengah-tengah umatnya, bagaimana engkau mempersiapkan dirimu hari ini? Apa yang sedang engkau lakukan? Apa yang sedang engkau jalani? Apakah engkau menjaga sebuah kehidupan yang kudus dan diperkenan oleh Tuhan? Apakah engkau setia kepada kebenaran firman Tuhan? Dan apakah engkau hidup bukan untuk masa lalu, tapi hidup untuk masa depan? Emang setiap kita punya hidup masa lalu, dan hidup masa lalu penuh dengan kefanaan, dengan hal-hal yang tidak berguna mungkin. Tapi sekarang bukankah hidupmu dan hidupku ada di dalam hidup anugerah Tuhan? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh sebab itu, cara kita menjalani kehidupan kita hari ini akan menunjukkan apakah langit baru, bumi baru akan menjadi sebuah realitas yang kita alami karena iman kita kepada Tuhan. Atau kita cuma mau langit baru, bumi baru, tapi hidup dengan ceroboh di tengah dunia yang sementara ini. Manakah yang akan kau pilih? Marilah kita jadi orang-orang percaya yang menantikan hari itu tiba, saat itu tiba, situasi dan kondisi itu tiba, dengan terus mempercayakan kehidupan kita setiap hari kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan minta pertolongan Tuhan, sehingga setiap keputusan, tindakan, boleh berpusat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sebelum langit baru, bumi baru, Yerusalem baru hadir dalam kehidupan dan realitas kekekalan kami. Kami boleh jadi orang-orang yang terus mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan setiap hari. Yang minta Tuhan tata hidupnya dari waktu ke waktu. Sehingga kami bukan cuma sekedar menghabiskan hari demi hari begitu saja, tapi menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan menolong dan menyertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh jadi orang-orang yang terus siapin hati, karena kami bersedia disiapin oleh Tuhan menyambut hari itu tiba. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.